itu nggak ada bayaran. Aduh, Nggak ada. biar Kadang ada yang ngompol. Allah. Di Nah, itu sekolahan di TPK ngompol. Ada. ada yang ngompol. Jangan opo. Kamu nanya, kamu tanya-tanya. Tapi anehnya kenapa ilmunya itu cepat sekali masuk? Pengen Ada lah. minggat gak sih? Pondok pesantren itu identik pasti mengalami yang namanya gatal. Mitos atau fakta gitu. Gus Udin. Ngundangnya Gus apa? Mas Kang? we. Oh, Mas. Mas Kang boleh. Kang Bebas. Udin. Gus lah. Nih Gus, kenapa itu soalnya? Terlalu tinggi. Oh, terlalu tinggi karena Bukan kalau tingkatannya. oh, bukan tingkatannya. Karena bukan anak kiai apalagi punya pondok. Jadi kalau Gus itu khusus anak kiai atau anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Kalau kiai yang nggak punya pondok pesantren? Sebetulnya sih kurang nggak dipanggil Gus, nggak kurang dipanggil tepat Gus. gitulah. Yang tepat kan seorang putra kiai yang punya pondok pesantren. Kan yang manggil Gus santri-santrinya biasanya. Oh iya. Kalau di rumah kan beda lagi ya. Tapi kalau di pondok saya nggak dipanggil Gus, biasanya dipanggil Mas gitu. Oh, Mas. Kalau santri, antara santri manggilnya Kang. Kalau untuk putra kiai dipanggil Mas, nggak dipanggil Gus. Kang itu berarti yang seniornya ya? Ya, santri ini semua santri, entah itu ke senior yang ke bawah ke atas itu semua Kang, kecuali pengurus kan sudah dipanggil Pak gitu kan. Kalau pengurus dipanggilnya Pak ya. Oke. Oh, berarti backgroundnya Mas Udin itu mondok ya? Ya, alhamdulillah pernah mencicipi mondok. Dari tahun berapa itu mondok itu? Ya, sekitar 2009. 2008 2008 sampai 2019. Berarti berapa tahun? 10 tahun? Ya, sekitar 10 tahun berarti. Enggak ngitung. Cukup lama ya. Nah, ngomong-ngomong situasi di pondok itu seperti apa ya? Kalau orang umum kan kayak saya nggak tahu ya seperti apa ya. Saya dulu sih sempat pengen pondok tapi alhamdulillah gagal. Alhamdulillah. Ya, di pondok ya biasa. Intinya yang ngaji dan ngaji gitu. Kegiatannya intinya ngaji. Nah, kan ada apa namanya? Ada yang bilang kalau mondok itu nggak gatel itu nggak afdol. Nah, itu benar nggak sih? Dan ya, kenapa kalau di pondok itu pasti banyak yang melenting-melenting itu gatal itu tangannya. Gudik ya? Gudik gitu. Saya mau ngomong gudik itu enak sama teman-teman pondok ya. Ya sebenarnya sih nggak semua. Nggak semua ya. Apalagi kalau sekarang banyak pondok modern. Kalau modern rata-rata nggak gudikan. Tapi Mas Udin sendiri gudikan? Alhamdulillah. Mungkin nggak di tangan tapi kan di tangan lain. Pernah. Cuman anehnya untuk gudik sendiri itu nggak membekas. Nggak membekas? Pasti hilang. Pasti hilang. Sama tangan-tangannya? Nah, enggak. Biasanya kan kalau gatal yang bernanah itu namanya gudikan. Iya. Kalau di rumah biasanya pasti bekas. Tapi kalau di pondok itu rata-rata bekas hilang. Entah kenapa. Nah, tapi kalau di rumah itu katanya bajunya harus dicuci dulu ya, harus direndam pakai air hangat, itu bener gak sih? Nggak perlu lah. Kalau pulang itu bawa kuman gitu. Iya, kayak diskriminasi banget. Ya nggak gitu juga. Soalnya kan namanya bakteri kuman kan ya pasti menempel ya, kalau mau jaga kebersihan ya cucinya seperti itu. Berarti nggak semuanya ya. Karena ada yang bilang kalau itu pembersihan dosa. Wah, masa gatal-gatal itu karena kita dulunya itu banyak dosa dan di situ jadi dibersihkan. Ya mungkin ada benarnya. Oh iya. Yang namanya penyakit kan bisa mengurangi dosa. Iya, mungkin ada benarnya. Tapi enggak semua seperti itu, tergantung pribadi masing-masing. Biasanya kalau kehidupannya, kesehariannya bersih, jorok bukan jorok. Nah, ibaratnya mandi seminggu sekali. Itu kan kalau gatal wajar. Nggak pernah mandi. Iya. Pakaiannya gantinya seminggu sekali. Pakaiannya gantinya ada yang seminggu sekali, nggak dicuci. Dicuci. Kadang kan kriteria orang atau tipe-tipe orang itu beda-beda. Ada yang bersih-bersih, senangnya yang bersih-bersih. Iya. Satu hari ganti, satu hari mandi. Ada yang malas. Ada yang langsung seminggu sekali. Ada yang 3 hari sekali. Iya, karena kalau berpatokan seperti tadi yang saya bilang, kalau gatal-gatal itu membersihkan dosa kan
justru yang tidak gatal-gatal jadi was-was. Nah, gitu. Janu-janu Malah aku, wow, ada apa denganku? terus aku nggak habis-habis gitu. Nah, Oh. jadi nggak seperti itu. Itu namanya apa ya? Apa istilahnya mitos atau fakta gitu kan? Mitos ya, mitos. Nah, faktanya nggak begitu kok. Oh iya. Itu cuma ya omong-omongan dari mulut ke mulut gitu lah. Tapi kan memang rata-rata kalau pondok pesantren itu identik pasti mengalami yang namanya gatal. Oh pasti. Apalagi pondok pesantren salaf. Itu. Kan ada salaf, Pondok ada pesantren modern. berarti beda-beda. Kalau Beda-beda. salaf itu bagaimana? Kalau itu? salaf itu khusus untuk ilmu agama, nggak ada sekolahannya. Nggak ada sekolahannya. Nggak ada sekolahan. Ya di pondoknya Masudin nah itu pondok salaf. saya salaf. Oh, jadi nggak Berarti ada khusus ilmu. mempelajari agama Islam, agama tentang agama semua lah. Nggak ada ilmu ibaratnya sekolahan, nggak ada. Kalau yang pondok pesantren ada sekolahannya itu apa itu? Yang modern. Oh, pondok pesantren modern. Sampai mondok juga sekolah. Kalau pagi sampai siang sekolah, nanti sore sampai malam pelajarannya pondok. Aduh, pusing. Itu tambah pusing kan? Tambah pusing. Kalau ya. saya nggak kuat gitu. Oh iya ya kan. Memorinya nggak nyampe. Itu gitu terserah kan. teman-teman semuanya ya. Mau milih yang mana ya. Tapi biasanya 10 tahun kalau ini 10 tahun ya. 10 tahun itu ada rasa jenuhnya. Ya pasti Pengen ada minggat lah. gak sih? Kalau pengen dan nggak ada. Kan katanya itu seperti penjara suci. Asik, penjara suci. Enggak. Kalau minggat nggak pernah terlintas gitu. Nggak pernah terlintas. Memang dari rumah memang pengen mondok ya. Mondok. Malah dulu saya pertama berangkat itu nggak ada cita-cita mondok 10 tahun atau itu nggak ada. Jalannya intinya mondok mangkat. Oh. Malah dulu dari orang tua mondok ben ngerti dasar agama. Kan cuma begitu. Cuma menyarankan sudah 3 tahun atau berapa terserah gitu. Nah, ternyata di sana kok jadi betah. Oh, jadi betah. Nah, dari rumah itu kan sendiri atau ada temannya itu? Kalau pas dari saya berangkat itu memang sendiri. Belum ada dari desa itu, belum ada. Oh, masih ada tapi kan jauh di atas lah gitu. Oh iya udah lama ya. Udah lama di sana. Tapi dari kota Kang Udin sendiri itu di sana, kalau nggak salah benar ya, pondok pesantrennya namanya apa? Api Tegalrejo, Magelang ya? Nah itu dari Pekalongannya sendiri itu banyak nggak? Banyak sekali ya. Kalau dulu pas saya di sana itu kalau Pekalongan sekitar 250 orang. Wow. Sekitar segitu. Tapi kalau sekarang sudah 400 lebih. Berarti itu pondoknya luas sekali ya? Ya luas. Ya tiap tahun kan ada perluasan, ada pembangunan. Iya. Kalau sekarang mah bangun terus gitu. Nah ini kan untuk teman-teman milenial ya, atau Gen Z yang zaman sekarang. Apa itu Gen Z? Gen Z itu ya generasi Z, generasi terakhir mungkin ya. Kalau Dragon Ball Z itu juga cukup. Ya generasi sekarang zaman now lah. Itu kan kalau mondok itu kan ditakutkan nanti kalau sepulang mondok mau kerja apa. Ya itu biasanya kalau ibu-ibunya ya. Itu bagaimana tanggapannya Mas kalau Udin? Untuk urusan kerja sebagai seorang santri itu bebas, nggak ada beban. Mau kerja apa saja nggak ada yang ibaratnya komentar lah. Beda dengan sarjana. Kalau sarjana mau kuli bangunan, apalagi macul di sawah kan nggak mungkin. Masa sarjana macul? Emang. Tapi kalau santri di rumah kerja apapun nggak ada beban, nggak ada rasa malu lah gitu. Jadi kan, pulang pun nggak ada beban. Nggak ada beban, mau kerja apa saja yang penting kerja. Gitu. Tapi kan sesungguhnya beban terberat itu santri, karena mikul agomo. Nah itu yang lebih berat gitu kan. Urusan kerja kan kita kerja sekerja-kerjanya, terserah. Nanti kan masalah rezeki kan sudah ada yang ngatur. Nggak terlalu duniawi lah. Nah intinya kan diajarkan di sana begitu. Urusan kerjaan itu mengalir. Tapi di sana itu diajarin bekerja nggak sih? Ya, enggak. Soft skill itu? Nggak ada. Oh nggak ada. Misalnya paling kalau diajari kerja ya seperti bangunan. Oh bangunan. Ibaratnya membantu pembangunan lah. Pas wayah ngecor, melu ngecor. Tapi kan skill kayak nggak ada. Intinya ada tenaga berangkat gitu kan. Iya. Nggak ada kok ilmunya ngecor. Kalau semen segini, pasir segini, spliffnya segini kan nggak ada. Itu kan miring ngatur. Intinya kita punya tenaga berangkat. Iya. Kalau istilahnya untuk masalah kerjaan, kalau dawai kiai ini
Nah, oke ya ini. Ibaratnya ini, ora obah, ora mamah. Ora obah, ora mamah. Ora obah, Ora oleh mamah. mamah. Waduh. Waduh. Itu. Maksudnya ora obah, ora mamah. Obah itu bergerak. Kalau mamah itu berarti mengunyah. Oh, berarti kalau ketika kita tidak bergerak, maka tidak bisa makan. Makan istilah. Oh, iya 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 iya. Ketika kita bergerak pasti bisa makan. Oh. Yo, kan? Bisa bergerak. Gimana cara makannya? Nah, ketika bisa, bergerak mencari rezeki di sana kemari, ya otomatis pasti bisa makan. Nah, setelah 10 tahun, setelah 10 tahun itu pulang ya, itu lulus apa sudah berhenti begitu saja? Ya, sudah selesai. Di sana kan normal itu 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun itu normal. SMP dari sampai awal SMA itu ya. Nah, dari awal sampai akhir itu 8 tahun. Ada 8 tingkatan yang normal, tapi kan ada yang nggak normal juga ada. Normal. Yang nggak normal itu gimana? Yang normal itu seperti berangkat pertengahan tahun. Oh iya. Itu kan nggak ada, ibaratnya dipisah dari tingkatan. Itu kan ada kelasnya sendiri lah. Ibaratnya cuma di sana beberapa bulan, nanti sudah hataman gitu kan. Nah, itu kan kalau digabung sama yang tingkatan awal, itu kan pasti repot mengejar pelajaran dan lain sebagainya, maka dipisah. Nah, intinya tingkatan 0. Oh, tingkatan 0. Nah, seperti kalau di sekolahan itu ada yang namanya prateka gitu kan. Prateka. Oh ya, sebelum memasuk pelajaran yang sesungguhnya gitu. Baru kalau sudah selesai itu tingkatan tahap awal. Nah, terus selesai tingkatan 8. Itu 8 tahun normal. Nah, setelah pulang dari pondok itu kan sesuai riset kita, Mas Udin itu sebagai guru TPQ, benar ya? Alhamdulillah. Itu sudah berapa lama itu jadi guru TPQ? Dari pulang sampai sekarang. Dari pulang, waduh cukup lama itu ya. Itu pun nggak ada rencana mau jadi guru TPQ, nggak ada rencana istilahnya menjadi seorang guru, nggak ada. Intinya pulang pulang gitu di rumah. Dan saya juga belum pernah mendengarkan itu anak kecil cita-cita kamu jadi apa? Jadi guru TPQ. Nggak ada kan? Apalagi cita-cita di kiai itu nggak ada pernah. Nggak pernah terlintas setelah intinya mondok mau jadi kiai itu nggak. Tapi ini anehnya itu Mas. Kalau TPQ kan berapa jam itu? Sekitar 1 jam. Tapi anehnya kenapa ilmunya itu cepat sekali masuk? Padahal kalau saya ya dulu ya, padahal yo neng kono iki yo gerumungan, ngomong orang nggak kayak, tapi kenapa masuk itu loh? Itu biasanya karena bareng-bareng kan, rame-rame. Terus ya di samping itu terbiasa membaca. Kan biasanya TPQ pasti dipanggil satu-satu untuk membaca. Nah, ketika kita biasa sudah terbiasa membaca, nanti berjalannya dengan sendirinya ilmu itu masuk. Yang penting kan kita happy ketika belajar, happy. Apa karena itu cuma 1 jam ya? Jadi kan anak-anak itu lebih fokus. Kan enggak begitu juga. Oh, enggak begitu juga. Rata-rata saya mengharapkan seperti itu. Rata-rata di TPQ ya 1 jam itu kan ada guyon. Namanya anak kecil kan masing-masing. Istilahnya masih dunia mainan. Oh iya, anak kecil kan nggak mungkin fokus pada pelajaran itu. Rata-rata tetap guyon. Fokusnya ketika dipanggil untuk maju itu biasanya baru fokus. Itu pun kadang ya kalau anaknya suka guyon, kadang masih ada yang jailin gitu kan. Tapi anehnya memang rata-rata pelajaran cepat ditangkap. Ya mungkin karena masih anak-anak kan, ibarat memori masih bersih, itu cepat merasuk. Beda dengan orang dewasa. Semua kamu mau belajar membaca, nah udah kepikiran Rene ada kebutuhan, mau kerja, mau masalah keluarga. Walaupun belum keluarga kan punya keluarga kan. Ya keluarga saya sudah punya keluarga. Cita-cita keluarga saya sudah punya keluarga. Aduh. Ibarat nulis itu kalau anak kecil kan di batu. Ya bisa sampai tua bisa dikenang. Tapi kalau sudah tua ibarat menulis di air. Hilang. Nulisnya gampang tapi langsung hilang. Tapi kalau anak kan mengukir di atas batu. Walaupun ukirnya
rodo abot, nyoro, suwi. Nah, tapi kan masih tetap ada bisa terkena. Nah, kesulitannya apa? Nanggepi terutama di zaman seperti ini ketika ditanya non mati ketemu bak bacaan opo kamu nanya kamu tanya-tanya. Nah, gue gimana perasaan Anda sebagai guru TPQ memang kunci utama sabar. Nah itu sabar yang paling penting. Wah, ketika enggak sabar ilmu kosong nggak apa-apa, yang penting sabar. Yang penting sabar kalau nggak sabar ya banyak sih guru TPQ yang nggak betah. Iya. Ya terlalu sulit menghadapi anak-anak. Iya. Gitu. Tapi kalau saya sendiri ya membayangkan dulu ketika saya kecil mungkin begitu. Seperti itu. Mungkin ketika diulang guru nih ini dolanan. Nah mungkin sebaliknya kan, berarti cilianku ngene iki. Iya. Berarti kan kudu sabar gitu kan. Berarti flashback ke belakang kita juga menyadari menjadi kecil sekarang udah besar. Dan intinya jangan jadi guru TPQ ya. Enggak. Bercanda. Harus ada. Harus ada. Itu sangat repot. Itu sangat pahlawan. Kalau guru TPQ itu adalah pahlawan. Soalnya kan guru TPQ kan enggak juga ya amesewu, gaji enggak seberapa. Enggak ada gaji kalau di saya. Dan mulangnya itu sendiri, ngajarnya itu sendiri kan setelah pulang kerja. Capek sekali itu. Emang ngadepin capek sih. Anak-anak orang yang ya emang sabar, profesional gitu. Intinya kan masalah di rumah, entah masalah kerjaan, jangan dibawa ke sekolahan. Itu. Kalau dibawa ke sekolahan gawat. Nanti ada yang murid dilempar keluar. Gimana, saya sudah pernah. Tapi itu bukan di TPQ ya. Tapi di sekolahan pagi. Berarti kamu terlalu bandel. Ya, tapi kan kalau dulu saya ketika dilempar penghapus kan itu sudah biasa. Kita itu merasa bersalah. Emang merasa bersalah. Tapi sekarang langsung lapor polisi. Nah, itu mungkin ya orang tua kurang menyadari. Nah, kalau tidak mau ya sudah silakan ajari sendiri. Ngajari anak apalagi anak yang masih kecil. Sekarang itu istilah usia pra-TK. Itu kan menurut saja belum bisa. Iya. Kadang ada yang ngompol. Nah, di sekolahan ngompol. Ada yang ngompol. Alhamdulillah ada. Tapi kan ada WC-nya ya. Ada kamar mandi. Ada. Tapi kan namanya anak kecil biasanya kan istilahnya mau ngomong ke ustadz atau ustadzah itu malu. Ditahan dan akhirnya nggak tahan juga kan pasti keluar. Ya. Nah, tapi kenapa selalu ada ya? Di zaman Mas Udin juga ada kan? Kalau dulu di sekolah lah. Di sekolah kayaknya nggak ada. Kalau zaman saya ada itu. Nah, berarti zamannya sudah beda lagi. Tapi kan duluan Anda sebelum saya. Soalnya dulu ketika saya sekolah ya rata-rata kalau TPQ atau madrasah diniyah itu sudah berumur lah. Iya. Pasti sudah SD. Iya. Tapi kalau sekarang kan pra-TK pun masuk TPQ. Di TPQ juga ada kelas pra-TK. Itu tantangannya beda lagi. Tantangannya beda lagi. Berarti memang bukan pikiran saya doang ya. Kalau sekolah dulu itu gede-gede, kalau sekarang kecil-kecil. Rata-rata TPQ memang kan seperti itu. Kelas 2, kelas 3. Kelas umur berapa sih? Umur 5 tahun, 6 tahun? Kalau sekarang di bawah 6 tahun ada. Di bawah 6 tahun? 5 tahun, 4 tahun kadang sudah masuk. Jadi menulis pun pegang pulpen atau pensil pun belum bisa. Waduh. Dan itu kan gurunya harus super sabar gitu kan. Kita nulis dulu di papan tulis, terus membantu anak-anak menulis. Untuk ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah, ajarin dulu anak Anda nulis. Biar nggak berat gurunya ya. Paling gajinya berapa, tanggung jawabnya besar. Ya sebenarnya TPQ khususnya di Jenggot ini desa ini itu nggak ada bayaran. Nggak ada. Bayaran. Cuman bayarannya akhirat. Ibaratnya bahasa kasarnya itu cuma ganti ongkos transport. Transport. Nggak ada kok istilahnya gajian atau apa. Nggak ada. Nah itu harapannya gimana untuk Menteri Agama saja. Ya, Menteri Agama, Pak Menteri Agama ini. Tapi kalau sekarang kan sudah ada dari gubernur, ibaratnya dana intensif apa begitu. Saya kurang paham. Ya, itu memang ada alokasi ke guru-guru TPQ. Tapi ya begitulah. Nah, sepenting apa TPQ? Padahal kan
kalau di sekolah sendiri kan juga ada pelajaran agama. Kenapa harus TPQ menurut Mas Udin sendiri? Dikarenakan TPQ kan khusus mempelajari masalah Quran, utamanya Quran Al-Quran. Kalau TPQ kan Al-Quran. Beda dengan diniyah, madrasah diniyah kan sudah beda lagi. Itu sudah menginjak kitab-kitab kuning gitulah, dasar agama apa entah mengenai apa intinya bangsa agama lah, syariat gitu kan. Kalau TPQ memang Quran yang dikedepankan, baca tulis Quran. Tapi TPQ itu saya diniyah sih ya. Ada empat kitab itu. Alala sama apa itu? Saya lupa. Ya biasa kalau diniyah pertama awalan alala. Dan selalu harus hafalan. Ya selalu memang. Tapi pasti hafal. Saya menghafalkan itu 1 jam doang. Hafal, tapi sekarang tidak bisa. Faktor U biasanya. Ya, bahkan masih kelas 3 pun, kelas 4 lah ya. Harus nulis Arab miring. Arab miring, Arab gundul, dimaknai. Itu tapi bedanya dulu sama anak-anak sekarang. Apakah karena ada kemunduran apa gimana? Ya bukan kemunduran sebenarnya, tapi ibaratnya seperti mindset atau pikiran dari anak-anak tersebut. Kalau dulu kan ketika nggak bisa berusaha untuk bisa, gitu kan. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau nggak bisa nyerah, nangis. Kadang itu besoknya nggak berangkat. Bilang sama orang tuanya kalau sulit hafalan terus, mumet. Nah, itu anak-anak sekarang. Tapi kalau dulu kan rata-rata bisa nggak bisa ya berangkat. Bisa nggak bisa. Entah di sekolahan mentalnya lebih berdiri, istilahnya di strap kan. Nah, strap apa dires ngono kan bahasanya. Itu tetap berangkat. Itu kalau dulu. Kalau sekarang ya rotor-rotor cengeng gitulah generasinya. Istilahnya ya mudah menyerah. Ya mungkin karena kehidupannya terlalu mudah mungkin kan. Sekarang kan kalau anak sekolah berarti mudah banget. Kalau dulu kan banyak jalan kaki. Wah, jalan kaki. Saya pakainya nggak pakai tas. Pakai plastik gresek. Plastik gresek. Kameramen juga tertawa. Tapi kameramen nggak sekolah TPQ ya. Padahal burine TPQ. Nah, kalau dulu kan TPQ rata-rata nggak bawa tas. Nggak bawa tas. Bukunya satu untuk semua. Ya. Nah kalau sekarang rata-rata pasti bawa tas. Bawa tas ya. Bukunya sendiri-sendiri. Ya, sangunya juga dulu 500 rupiah. Sekarang sangunya banyak. Sangunya banyak. Ya, 500 kebanyakan sangu jadi malas gitu. Kalau dulu itu kan kalau kebanyakan sangu bisa tambah bodoh malah ya. Sangunya Siti tambah pinter. Mungkin bisa seperti itu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya tergantung anaknya sih. Karena kan biasanya kalau kebanyakan uang saku kan pikirannya jajan yang namanya anak-anak kan seperti itu. Tapi kalau sangunya pas-pasan, misalnya cukup lah intinya buat jajan apa es sama apa gitu kan. Udah selesai, kelar masuk kelas. Bel berbunyi kan udah tenang, nggak ada kepikiran pulang mau jajan apa gitu kan. Intinya mengurangi beban pikiran gitu kan kalau bisa lebih fokus. Apalagi sekarang rata-rata anak kecil itu sudah pegang gadget. Itu malah tambah mengganggu. Seharusnya kalau gadget itu sebisa mungkin anak SD atau MI itu jangan dulu. Bisa mengganggu. Apalagi banyak sekali game-game. Apalagi game online. Yang nggak bisa ditinggalkan. Pemborosan juga. Nah, kalau dulu kan nggak ada mainan seperti ini. Tapi kan nangis kalau enggak. Itu ya tergantung pendidikan dari awal sih, dari kecil. Kalau memang nggak dipegangi HP ya mungkin bisa. Istilahnya nanti kalau mau HP ya kalau sudah besar. Itu tergantung orang tuanya ya. Orang tuanya tergantung orang tua masing-masing. Apa namanya teman-temannya juga. Nah, kadang kan kalau di tongkrongan mereka anak-anak ya sifat manusiawi sih yang namanya orang atau anak-anak itu pasti ingin menyamai seperti teman-temannya. Temannya punya HP, kita pengen punya HP. Dulu kan paling gamebot ya. Gamebot pun kan bisa nyileh ya, bisa pinjam. Kalau sekarang ya begitu itu. Entah perkembangan zaman atau kemunduran zaman
Nggak tahu lah. Oke, harapannya untuk pendidikan, terutama pendidikan agama Islam lah. Itu harapannya apa ini? Ya, untuk Kang Udin, Mas kedepannya Udin ya, sebagai guru TPQ. ya semoga saja. Gimana ya, sulit sih sebenarnya diomongkan. Ya. Tapi ya intinya untuk kalangan anak-anak TPQ ya sebisa mungkin ya jangan dululah main HP gitu. Oh ya, ini khususnya untuk ibu-ibunya ya. Untuk Nggak ibu-ibunya mungkin kan lebih, maksudnya anak-anaknya iya, nonton tetap channel ini. untuk orang tua itu lebih bisa mengendalikan anaknya gitu kan. Istilahnya untuk jam main HP dikasih jam sendiri, itu mungkin bisa. Oh iya. Itu kan bisa. Kalau untuk sekarang 100% nggak main HP mungkin nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Soalnya ketika udah punya HP sendiri, kadang HP-nya orang tua pun itu tetap ketika nggak dipinjemin pasti nangis. Nah, sebisa mungkin kan ya diatur jadwalnya. Ini untuk belajar, ini untuk main HP. Kalau sore ya untuk sekolah, TPQ, itu kan bisa. Tapi saya punya ide. Bagaimana kalau layar HP-nya itu dikasih ular yang nyentuh kaget? Nah, ya itu tak bisa lah. Ularnya paling kan suruh minggir. Ujung-ujungnya panggil ayah atau ibu, disuruh dihilangin. Oke, bisa. Teman-teman, cukup sekian obrolan kita, sangat luar biasa ya tentang pendidikan dan juga tadi pondok pesantren. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah menonton, terima kasih dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih Mas Udin atas waktunya. Udah jam berapa ini? 1:30, woi. Tag-nya jam 1. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Oh, selamat istirahat. Siap-siap sahur. Siap-siap sahur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.